Bangkitnya Dataran Hitam bab 1661 luar biasa. Saat Minos mengeluarkannya, terdengar suara letupan dari sarkofagus itu, dan sekat di tengahnya tiba-tiba memperlebar jarak antar bagiannya. Minos melangkah mundur, perlahan-lahan memperhatikan tutup guci penguburan terbuka saat energi aneh menyebar dari dalamnya ke sekeliling. Tutup benda yang terbuat dari jenis batu khusus semakin menjauh darinya, perlahan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Tapi saat ini terjadi, asap putih keluar dari dalam sarkofagus itu, membuat Minos mengerutkan kening dan menyipitkan matanya, menganggap semuanya sangat aneh. Apa yang ada di dalam itu? Mengapa pria itu memberitahuku bahwa aku harus bergegas? Dia memikirkan tentang apa yang terjadi beberapa bulan lalu ketika dia meninggalkan kota kering untuk datang ke tempat ini. Di tengah pikirannya yang kacau, Minos perlahan-lahan mulai melihat apa yang ada di sana, sebuah tubuh yang sangat tua namun secara mengejutkan terawetkan. Apakah itu Maximilian Flamen? Dia bertanya-tanya saat melihat tubuh pria jangkung dan kuat dengan rambut sehitam malam itu. Jika ditanya, Minos akan langsung mengatakan bahwa tubuh seperti itu tampak seperti orang masa kini yang baru saja berbaring untuk tidur. Tidak ada apapun tentang dirinya yang membuat orang berpikir bahwa ini adalah mayat jutaan tahun yang lalu, seperti yang terjadi pada pria ini. Saat Minos memikirkan hal ini, kagum dengan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia dalam hidup, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan perasaan yang membawanya ke tempat ini berubah secara signifikan. Dia merasa ingin meludah, dan ada rasa darah di mulutnya. Di tengah hal ini, hubungannya dengan sarkofagus itu perlahan-lahan menghilang, seolah-olah dia kehilangan apa yang telah diperolehnya ketika meninggalkan kota kering. Kemudian Minos meludah ke tanah seteguk darah dan beberapa titik gelap yang tampak seperti batu kecil. Ketika titik-titik gelap ini menyentuh tanah, mereka segera berubah menjadi jejak kecil kabut gelap, yang mengikuti jalur tubuh yang diawetkan itu. Setelah itu, Minos masih merasa sedikit tidak enak, tapi dia mendengar suara yang datang dari dada Maximilian Flamen dan menatap tubuh itu dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Dia bergumam ketika dia melihat dada orang itu bergerak sementara jari-jarinya melakukan gerakan yang tidak disengaja. Di tengah keterkejutan Minos saat ini, pintu tempat itu, yang dinamai sarkofagus karena metode penguburan kuno gereja spiritual, terbuka. Manusia celaka, aku akan melahapmu perlahan-lahan untuk menghukummu karena kekurang ajaranmu. Demigod level 99 yang mengejar Minos beberapa saat yang lalu berteriak dengan marah. Merasakan beberapa memar di sekujur tubuhnya akibat serangan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh salah satu paus tertinggi gereja spiritual. Minos mendengar ini, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi ketika makhluk besar itu menyerang ke arahnya, bergerak begitu cepat hingga mencapai sisi targetnya dalam satu tarikan napas. Saat tinju makhluk besar itu hendak mengenai Minos dan mematahkan belasan tulang pemuda ini, tiba-tiba sebuah tangan muncul di depan tubuh pemuda berambut coklat itu. Betapa kurang ajarnya! Saat aku bangun, seekor binatang buas berani bertindak megah di depan senior ini? Meneguk, Minos mendengar suara yang dia dengar beberapa bulan lalu setelah menaruh darahnya di peta sarkofagus kuno Serapim. Merasa terkejut karena dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Di depannya, makhluk dari jutaan tahun yang lalu telah bangkit dari kuburnya dan berbicara. Ini bertentangan dengan semua yang Minos ketahui. Bahkan Henricus Longus pun tidak dapat membayangkan bahwa ada kemungkinan seseorang dapat bertahan begitu lama di dunia spiritual ini. Namun kenyataannya adalah satu hal dan tidak dapat dibingungkan. Orang di depan Minos adalah Maximilian Flamen, demigod spiritual puncak dari zaman Paus Maximus. Seseorang yang seharusnya sudah lama meninggal tetapi berdiri tegak, dengan jantung berdebar kencang dan sekuat yang seharusnya. Binatang level 99 itu menyadari hal ini dengan jelas saat ia merasakan tangannya dihentikan oleh manusia biasa sementara ia merasakan sensasi dingin di auranya, memperhatikan kekuatan lawannya. Tingkat 99, dari mana asal orang ini? Aku tidak merasakannya beberapa saat yang lalu. Ia berpikir sambil mengesampingkan manusia level 77 itu untuk menatap mata hitam demigod di depannya. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Makhluk ini mengacung, tidak takut pada lawan yang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai level 100, sekuat itu. Namun dengan keunggulan memiliki kekuatan fisik dan spiritual, sesuatu yang tidak dimilikinya. Maximilian Flamen adalah orang aneh di antara manusia. Selain sangat berbakat, kemampuan regeneratif bawaannya begitu kuat sehingga tubuhnya telah berkembang ke tingkat yang mirip dengan tubuh binatang yang setingkat dengannya. Karena itu, struktur fisiknya dapat menahan gerakan makhluk ini, bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwanya. Binatang itu berteriak, aku hanya mengincar manusia lemah ini. Aku tidak ingin terlibat denganmu. Yang di depanmu ini adalah Maximilian Flamen, binatang buas, calon paus tertinggi gereja spiritual. Pria berambut hitam panjang itu mengatakan ini dengan mata terpejam. Keluarlah dari tempat ini selagi bisa. Atau aku akan menghabisimu karena melanggar tempat suci ini. Manusia, kami tidak punya dendam di antara kami.
Apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Binatang itu berteriak, 2 kali lebih marah karena tidak mampu memenuhi perkataannya terhadap Minos. Apakah kamu masih di sini? Maximilian mengaktifkan salah satu tekniknya, menyebabkan bulu-bulu gelap muncul di sekitarnya, membentuk pola bola sebelum jatuh ke arah binatang itu. Kotoran. Binatang itu menyadari bahwa, tidak seperti serangan sisa jiwa sebelumnya, serangan ini dapat melukainya secara mematikan. Dengan mengingat hal itu, ia dengan cepat berpindah dari tempat itu sambil dikejar oleh bulu-bulu mematikan yang berbahaya itu. Pada akhirnya, Minos hanyalah seorang kultivator level 77. Tidak ada gunanya terlibat dalam pertarungan mematikan melawan seseorang yang tampaknya lebih kuat darinya. Saat ia melarikan diri, Minos menatap Maximilian dengan ketakutan, masih tidak percaya bahwa pria tersebut masih hidup. Bagaimana mungkin? Dia bertanya. Maximilian memandang Minos dan berkata, "Anak muda, siapa namamu? Apakah kamu yang membebaskanku dari susunan waktu ini? Tahun berapa sekarang?" Bangkitnya Dataran Hitam bab 1662 janji. Minos terdiam beberapa saat, memandangi makhluk di hadapannya, mencoba mengidentifikasi apakah ini mimpi atau dia sudah mati. Dia terkejut melihat seseorang yang seharusnya sudah mati selama ratusan ribu tahun bernapas di hadapannya seolah itu adalah hal yang normal. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa hidup setelah sekian lama?" Dia bertanya. Pria berambut hitam itu memandang pemuda di hadapannya, mengira dia mungkin tidur lebih lama dari yang diperkirakan. "Lama sekali ya? Apa aku seharusnya sudah mati sekarang? Apa yang terjadi dengan Maximus?" "Tapi tentu saja, sainganmu Maximus menjadi paus tertinggi, mencapai level 100, dan meninggalkan dunia ini jutaan tahun yang lalu," kata Minos. "Kalau begitu, kamu seharusnya tidak berada di sini." Mendengar itu, Maximilian menutup matanya, memahami bahwa semua rencananya salah. "Begitu, jadi tidak ada yang datang kepadaku saat itu." Dia berkata, kecewa, tapi tidak terlalu marah. Faktanya, dia senang. Setelah sekian lama tidur, bangunnya sangat menyenangkan. Maximilian adalah monster. Dia sedikit di bawah Maximus, tapi dia tak tertandingi dalam banyak hal. Salah satunya, kemampuan bawaannya untuk meregenerasi dan menjaga kualitas tubuhnya sungguh luar biasa. Kemampuan ini, yang sudah berada pada tingkat ilahi, dapat membuatnya tertidur lelap dan memperlambat kecepatan penuaan sel-selnya selama tidur. Tidak hanya itu, pria ini telah memperoleh susunan tingkat tinggi tingkat 4 langkah yang mampu memperlambat perjalanan waktu, sesuatu yang dia gunakan bersamaan dengan kemampuannya di dalam sarkofagus itu. Oleh karena itu, meskipun jutaan tahun telah berlalu bagi orang-orang di dunia spiritual sejak dia menghilang, dia hanya tidur selama 5.000 tahun. Dia tahu bahwa kenyataan ini bisa terjadi. Tapi saat itu, dia tertidur sambil berpikir seseorang akan membangunkannya cukup pagi untuk tetap bisa mengalahkan Maximus. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu? Apakah gereja masih ada? Kenapa pemuda sepertimu ada di sarkofagus kuno Serapim? Jangan bilang kalau tempat itu hilang sampai hari ini." "Iya, aku baru menemukan tempat ini dengan mengikuti petamu," kata Minos sambil masih menatap aneh ke arah pria itu. "Gereja masih ada, tetapi tidak pernah menemukan peta Anda. Saya menemukannya beberapa dekade yang lalu." Dia berjalan melewati tempat yang telah dia korbankan begitu banyak untuk ditemukan di masa lalu, melihat sekeliling sambil memikirkan kata-kata Minos. "Apa yang terjadi dengan faksiku, anak muda? Saya tidak tahu pasti, tapi sekelompok orang di gereja ingin menemukan peta Anda. Mengenai apa yang mereka inginkan, saya tidak yakin." "Dan apa yang kamu inginkan?" Dia memandang Minos dengan rasa ingin tahu. Kaisar Stuart berkata sambil memperkenalkan dirinya, "Namaku Minos Stuart. Aku adalah penguasa Kekaisaran Dataran Hitam, sebuah negara yang sedang berkembang di benua tengah saat ini. Pada awalnya, keadaan saya dan saya rapuh. Namun kami berkembang dan menjadi perhatian faksi-faksi utama gereja ketika istri saya, seorang anggota organisasi tersebut, membentuk kelompoknya sendiri. Hal ini menimbulkan tekanan yang, sayangnya, tidak dapat saya atasi saat ini. Gereja saat ini sama kuat atau lebih kuatnya dibandingkan pada zaman Anda. Karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan peta yang saya temukan beberapa dekade lalu secara kebetulan. Saya datang ke sini berharap untuk mengetahui apa yang dilihat oleh beberapa kelompok gereja dan musuh gereja di peta ini. Jika informasi itu tidak ada nilainya bagi saya akan menjual informasi itu kepada orang yang bersedia membayar paling mahal dan melindungi negara saya." "Dan jika itu terjadi?" Pria itu bertanya, memahami kisah Minos dan dengan beberapa pertanyaan di benaknya. Setelah jutaan tahun, dia perlu mendapatkan informasi terbaru tentang konfigurasi benua tengah dan dunia spiritual saat ini. Tapi dia tidak akan bertanya tentang hal-hal seperti apa yang dimaksud dengan kerajaan Dataran Hitam saat ini. Minos menjawabnya, "Saya akan mengikuti jalan yang paling tepat dan tidak menjual barang seperti itu." Pria itu tertawa melihat ekspresi wajah Minos.
Anak muda, apakah kamu ragu apakah ini ada nilainya? Dia bertanya, tapi tanpa menggunakan aura kuatnya untuk menindas Minos. Peta yang dibawakan kepadaku, itu sangat berharga, tentu saja. Tapi tempat di mana kamu berada saat ini sangatlah kaya. Tahukah Anda bahwa ada bulu serap yang diawetkan di sini? Dengan bulu itu, Anda dapat membuat senjata tingkat tinggi kelas 4, meskipun Anda bukan pandai besi yang berbakat. Tapi masih banyak lagi di sini. Selama Anda mengambil risiko atas tantangan yang ditinggalkan oleh para tetua, Anda bisa mendapatkan sumber daya dan kekayaan yang tak tertandingi di tempat ini. Bahkan tanpa aku, peta ini masih memiliki nilai yang sebanding dengan kerajaan tata ruang. Dia menghela nafas. Hanya saja aku tidak bisa memanfaatkannya untuk keuntunganku saat itu karena aku kekurangan kekuatan, dan karena cedera parah yang kuderita, aku perlu tidur cukup lama untuk pulih. Aku hanya tidak menyangka tidak ada yang akan membangunkanku. Minos menatap pria itu dalam diam. Memahami hal itu tetapi tidak yakin apakah Maximilian akan mengizinkannya mengambil sesuatu dari sana atau apakah dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang suci spiritual. Tentu saja, lokasi pulau itu akan sangat berharga, dan dia sudah berpikir untuk menandai tempat itu untuk digunakan di masa depan sebelum dia menyadari Maximilian masih hidup. Tapi sekarang dia tidak tahu apakah dia punya alternatif itu. Saya memahami nilai dari tempat ini. Tapi apakah senior akan mengizinkan saya melakukan apapun? Saya dengar tujuan Anda adalah mengambil beberapa barang bagus di sini untuk melawan Maximus. Maximilian tersenyum dan memunggungi Minos, berjalan menyusuri koridor tempat ini. Itu benar, tapi Maximus sudah mati. Situasi saat ini berbeda dengan waktuku. Ngomong-ngomong, seberapa kuat Paus saat ini? Tahukah kamu berapa umurnya? Dia berada di level yang sama dengan seniornya. Tapi sisa waktunya di dunia spiritual tidak banyak. Bagus, Maximilian tersenyum. Aku akan menemuinya secara langsung. Jika dia berbakat, saya akan membiarkan dia mengasingkan diri dan membunuhnya. Setelah itu, saya akan mengambil kendali gereja. Baiklah, Minos muda, setelah perbuatan baikmu, kamu pantas mendapatkan penghargaan. Membebaskanku adalah hal yang luar biasa, terlebih lagi mengingat sudah berapa lama hal itu terjadi. Ucap Maximilian sambil berjalan menuju sesuatu yang ingin diambilnya. Padahal dia tidak lagi memiliki rencana yang sama ketika menemukan tempat ini. Karena itu, aku tidak hanya akan membiarkanmu memasuki tempat ini di masa depan ketika kamu cukup kuat untuk mencoba mendapatkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku akan melindungimu dari mereka yang menekanmu untuk datang ke tempat ini. Saya tidak akan membiarkan demigod spiritual bertindak melawan Anda di benua tengah sampai Anda cukup kuat untuk melindungi diri Anda sendiri. Aku berjanji padamu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1663 Trisula Tuhan. Minos membuka mulutnya karena terkejut, tidak menyangka mendapat perlindungan dari orang ini. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir, anak muda. Saya tidak akan melakukan ini dengan niat bermusuhan terhadap kerajaan Anda. Sebenarnya, saya berjanji tidak akan mengganggu urusan Anda." Ngomong-ngomong, di manakah yang disebut Dataran Hitam ini? Dia bertanya sambil memandang ke depan ke arah makam dewa. Jawab Minos, "Negaraku berada di bagian utara benua. Setelah kebangkitan Maximus dan tidur panjangmu, banyak hal terjadi, dan wilayah itu melemah. Terjadi migrasi besar-besaran dari penduduk yang berkuasa dari wilayah tersebut ke wilayah lain, khususnya wilayah selatan dan barat. Oleh karena itu, wilayah ini tetap menjadi yang terkuat selama jutaan tahun, dan wilayah utara menjadi tempat yang lemah dan terbelakang. Di masa saya, segalanya telah membaik. Namun saat ini, saya adalah penduduk asli terkuat di wilayah ini. Benarkah? Aku tidak menyangka keadaan akan berubah begitu banyak di area itu." Maximilian terkejut, wilayah utara adalah salah satu yang terkuat di benua tengah di masa lalu karena kedekatannya dengan Pulau Elf. Bagaimanapun, wajar jika terjadi siklus penguatan dan pelemahan. Dunia bergantung padanya. Sama seperti semua makhluk pada akhirnya mati suatu hari nanti, bahkan akar spiritual pun memiliki siklus hidupnya, melemah dan menguat. Ada fenomena yang bahkan aku tidak mengerti di balik ini. Pokoknya, izinkan aku memperkenalkanmu kepada seseorang. Dia memandangi sarkofagus emas di depannya, di mana Trisula setinggi 2 meter berdiri di atas tempat peristirahatan seseorang yang penting. "Ke gereja. Minos Stuart, saya persembahkan Paus Uranos, dewa pertama gereja spiritual." Ucapnya sambil berjalan menuju senjata legendaris pria itu. Pandai besi legendaris, pencipta senjata berperingkat paling tinggi dalam sejarah dunia spiritual, Trisula Dewa. Minos melihat senjata emas itu, yang memancarkan fluktuasi spiritual yang sangat kuat. Saat dia meletakkan tangannya di sekitar senjata itu, Maximilian berkata pada Minos, "Senjata ini tidak bisa diklasifikasikan. Ini lebih kuat dari senjata tingkat tinggi kelas 4, jadi jika ada klasifikasi yang lebih tinggi, itu akan menjadi senjata kelas 5. Tapi kami tidak bisa mengatakannya karena tidak ada pandai besi lain yang mencapai level 100 untuk membantu memberi peringkat pada item ini."
Oleh karena itu, ini hanya dapat dianggap sebagai puncak dari apa yang kita miliki. Itu adalah senjata paling ampuh di dunia. Saat dia berbicara, energi spiritualnya yang kuat mulai melonjak dengan hebat di sekitarnya saat avatar jiwanya muncul di hadapan Minos. Segera setelah merasakan fluktuasi spiritual yang kuat itu, Minos melangkah mundur ketika dia melihat 6 sayap hitam muncul di belakang proyeksi jiwa itu. Bersamaan dengan sayap itu, sebuah mahkota hitam ada di kepalanya. Sementara baju besi pada tubuh spiritual itu tampak sama nyatanya dengan yang dimiliki Minos di tubuhnya. Saat kultivator semakin kuat, avatar mereka menjadi semakin realistis, menjadi lebih mirip wujud aslinya, sesuatu yang diperlukan untuk memperlihatkan kekuatan tertinggi seorang kultivator. Minos melihatnya dan teringat tubuh raksasa di kerajaan tata ruangnya. Apakah kita keturunan ras 99? Atau beberapa dari 101 balapan luar biasa? Dia mengepalkan tangannya, memahami mengapa manusia sangat bergantung pada avatar dan mengapa ini adalah bentuk terkuat mereka. Saat dia memikirkan hal ini, Maximilian mengeluarkan kekuatan besar. Membuat sekelilingnya berguncang, tapi tidak ada apapun di gedung itu yang menunjukkan bahwa bangunan itu hancur saat menghadapi kekuatan orang ini. Dia berteriak saat dia merasakan beratnya senjata ilahi itu, mungkin ciptaan terhebat di dunia ini. Namun setelah tidur selama 5.000 tahun, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan di puncak level 99, tidak banyak batasan di tempat itu yang mencegahnya memperoleh senjata itu. Yang dia curi adalah Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak ada di dunia ini selama jutaan tahun. Bahkan sisa-sisanya tidak cukup kuat untuk membuat orang ini menderita. Namun tidak hanya itu, Tuhan tidak bermaksud agar senjata ilahinya tetap berada di tempat gelap ini selama-lamanya. Sebaliknya, dia berharap seseorang yang layak akan menemukannya dan menggunakannya suatu hari nanti. Setelah merasakan jiwa yang kuat dari pria ini, sisa-sisanya tidak membuat situasi Maximilian menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Di tengah-tengahnya, dia melihat ke arah Minos dari dalam sarkofagus itu, orang yang bertanggung jawab atas nama daerah ini. Anak muda ini, sayang sekali dia masih terlalu lemah. Fragmen jiwa dewa itu perlahan memudar, meratap, karena Minos dilahirkan pada waktu yang salah. Akhirnya, setelah beberapa menit, Maximilian berhenti berteriak dan akhirnya mengenali senjata itu, merasa lebih ringan untuk memegangnya sambil menyadari kekuatan ekstrimnya. Senjata di atas grade 3 memiliki ciri khasnya masing-masing. Trisula itu, khususnya, dapat memanggil sebagian laut dan menggunakan kekuatannya untuk kepentingan penggunanya. Maximilian tersenyum saat merasakan hal itu. Saat semangatnya melonjak dan dia memberikan teriakan kemenangan yang panjang. Hahaha, sekarang aku akhirnya bisa mencapai tujuanku. Dia berkata keras-keras saat Minos melihatnya kembali ke ukuran aslinya sebagai manusia. Minos muda, pekerjaanku di sini sudah selesai. Dia berkata sambil menatap trisulanya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kalau begitu, kita ada di mana? Tempat ini pasti sudah berubah posisi setelah kedatanganku. Kami berada di bagian tengah laut leluhur, jawab Minos, membayangkan kekacauan yang akan dibawa orang ini ke benua tengah dengan begitu banyak kekuatan dan senjata di tangannya. Sudahlah, itu bukan urusanku. Jika dia menepati janjinya, aku akan baik-baik saja. Dia lalu berkata, karena aku tidak cukup kuat untuk mengambil apapun dari tempat ini, aku ingin kembali ke kerajaanku. Sayangnya, binatang buas itu menghancurkan kapal pesiarku sebelumnya, jadi aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Aku akan pergi bersamamu. Sebagai imbalannya, aku ingin kamu memberitahuku tentang situasi terkini di benua ini dan gereja. Anda bilang istri Anda adalah bagian dari gereja, ya? Kalau begitu, kamu seharusnya cukup tahu untuk memberitahuku informasi terbaru. Aku akan melakukan yang terbaik. Minos segera menyetujuinya, merasa ini memang lebih baik baginya. Baiklah, ayo keluar dari tempat ini. Dia berjalan menuju pintu keluar sarkofagus kuno Serapim, tidak berani membuka celah spasial di tempat itu, karena itu akan sangat tidak sopan. Minos mengikutinya diam-diam, mendengarkan beberapa keraguan pria itu. Minos muda, ceritakan padaku tentang kekaisaran Evergreen. Saat mereka keluar dari gedung itu, mereka dikejutkan oleh 2 jiwa yang menunggu mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 1665 Malaikat Kegelapan. Sial bagi pria ini, saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu untuk mengingatkan pemimpinnya, trisula emas melintas di tubuhnya saat Maximilian muncul di sampingnya sambil tersenyum. Binatang tingkat 99 melihat itu dan menyadari pemikirannya untuk kembali ke tempat ini untuk membalas dendam adalah sia-sia. TSK, kalau kamu lemah sekali, kenapa kamu datang ke sini? Makhluk ini menatap manusia level 97, yang kini matanya melotot, sekarat di tangan Maximilian. Domain malaikat. Sambil memegang tubuh lawannya, Maximilian mengaktifkan kemampuan domain teknik jiwanya, menyebabkan lingkaran kegelapan muncul di sekitarnya. Menutupi area tempat mereka semua berdiri. Ketika dia merasa dirinya berada dalam wilayah malaikat kegelapan Maximilian, Darren tiba-tiba menyadari kekuatannya berkurang.
Karena sebuah tarikan sepertinya menghalangi dia untuk mencoba melepaskan diri dari pria itu. Minos tidak merasakan apapun saat dia menyaksikan tindakan tegas demigod level 99 itu, yang sekuat atau sekuat Henricus Longus ketika dewa itu belum mencapai level 100. Maximilian adalah monster. Dia dengan hati-hati melihat avatar gelap pria ini ketika dia bertanya-tanya betapa menakutkannya masa itu. Jika dia sebaik itu, bayangkan betapa kuatnya Maximus. Maximus mengalahkan Maximilian sebelum dia menjadi kultivator level 100, jadi kekuatannya jauh lebih unggul dari pria ini. Di tengah-tengahnya, Maximilian melihat ke arah binatang itu dan berkata, "Aku mengizinkanmu pergi, tapi kamu memilih untuk tinggal. Sekarang aku tidak akan mengizinkanmu pergi sesukamu. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan pernah menjadi tungganganmu." Karena merasakan tekanan pada dirinya sendiri, kata Darren, takut pada Trisula Maximilian. Darren dapat merasakan jika itu melukainya, tubuhnya tidak akan pulih bahkan dengan pengasingan selama 50.000 tahun. Jika ia terluka, satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan naik ke level 100. Tapi naik ke level itu tidaklah mudah, bahkan ketika seseorang berada dalam kondisi terbaiknya. Jadi ia ingin menghindari itu. Maximilian tertawa dan berkata, "Memang benar, binatang setingkatmu tidak bisa menerima penghinaan sebesar itu." Minos muda sedikit emosional dan menyarankan sesuatu di luar kenyataan. Tapi dia tidak sepenuhnya salah, binatang. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus melayani saya. Aku tidak memerintahkanmu untuk menjadi tungganganku. Ikuti saja kata-kata dan aturan saya. Saya tidak akan membatasi Anda terlalu banyak, tetapi kadang-kadang, saya akan memberi Anda misi yang harus diselesaikan di laut. Darren memberikan tatapan jelek itu, merasa terhina. Ada apa? Binatang buas, apa yang akan terjadi? Apakah kamu lebih baik mati di sini atau menjadi bawahanku? Maximilian melepaskan tubuh pria level 97 itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Darren sambil mengarahkan trisulanya ke dada makhluk itu. Alternatif apa yang saya punya? Tentu saja, saya akan menerimanya. Binatang itu menurunkan semangatnya, merasakan kesalahan yang telah dilakukannya. Tapi pada puncak level 99, ia tidak dapat mengambil risiko budidayanya selama ribuan tahun sekarang. Yang bisa dilakukannya hanyalah mundur dan mematuhi pria itu saat ia berlari mengejar kemajuannya ke level 100. Aku akan mematuhimu untuk saat ini, manusia. Tapi begitu aku menjadi dewa, aku akan melahap tubuhmu. Diperkirakan Maximilian juga menurunkan semangatnya, tersenyum karena mendapatkan penolong yang kuat dengan begitu mudah. Jika binatang ini adalah manusia kultivator level 99, dia akan mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Itu karena manusia fokus pada kekuatan jiwa, sesuatu yang lebih menantang untuk dilawan daripada kekuatan fisik, fokus dari makhluk seperti Darren. Jadi lebih mudah bagi manusia untuk mendominasi binatang pada levelnya daripada melawan manusia. Tentu saja, jika manusia membiarkan binatang itu terlalu dekat dengan mereka. Ini juga berarti risiko yang signifikan yaitu hewan tersebut akan melukai mereka secara fatal karena kapasitas fisik makhluk-makhluk ini, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Tapi Maximilian luar biasa secara fisik dan spiritual, sehingga dia bisa mendominasi makhluk ini pada levelnya dengan relatif mudah. Trisula Dewa di tangannya juga telah membantunya menakuti makhluk itu, yang, meskipun lebih lemah, bisa memberikan sedikit lebih banyak masalah pada pria yang berada di pihak Minos ini. Haha, binatang buas, siapa namamu? Kamu tidak akan menyesal bergabung denganku. Maximilian berseru ketika dia mendarat di samping Minos, hanya beberapa meter dari makhluk itu. Di sisiku, kamu bisa menaklukkan seluruh dunia ini. Namaku Darren. Mengenai menaklukkan dunia ini, aku ragu kita bisa melakukan itu, bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita. Ia berkata, sedikit tertekan ketika ia menatap Minos dengan marah, karena seorang suci spiritual telah menempatkannya dalam situasi ini. Ada banyak tetua level 99 di antara suku terkuat di dunia saat ini. Karena tidak ada Tuhan di dunia kita, pertempuran untuk supremasi akan berdarah-darah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sempurna. Aku terbangun di saat yang tepat. Maximilian berterima kasih kepada Minos sekali lagi, sambil menepuk punggung pemuda ini. Dia kemudian menyegel persetujuannya dengan Darren dengan satu jabat tangan. Demigod level 99 tidak membutuhkan hakim spiritual untuk menyegel persetujuan mereka. Mereka memiliki pemahaman kultivasi yang sangat tinggi sehingga mereka dapat menggunakan surga sebagai saksi atas komitmen mereka dan mengesahkan kontrak tak terlihat hanya dengan jabat tangan. Setelah memastikan hal seperti itu, Maximilian memandang Darren dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengincar pemuda level 77? Bagaimana kamu bisa melawan satu sama lain?" "Ia mencoba melahap saya," kata Minos. Darren menghela nafas. Manusia ini sepertinya sangat berbakat. Meskipun dia hanya seorang saint spiritual, dia bisa memanipulasi ruang. Oh, apakah itu benar? Maximilian menyukai apa yang didengarnya, merasa menarik bertemu seseorang yang begitu unik setelah bangun tidur. Ya,
Aku punya kendali ruang yang halus. Tapi itu perlu banyak dikembangkan untuk bersaing dengan kekuatan sage spiritual sejati. Minos tidak menyembunyikannya. Itu bagus. Saat kamu besar nanti, aku akan memberimu beberapa layanan. Maximilian berkomentar sebelum membuka celah spasial dan memandang Darren. Ikutlah denganku. Ada urusan yang harus aku urus, tapi aku ingin kamu menemaniku sekarang. Aku akan melepaskanmu setelah itu. Oke. Baiklah, ayo pergi ke wilayah utara. Dia berkata sambil memegang salah satu bahu Minos, berniat untuk memperbarui dirinya sendiri tentang urusan benua di kerajaan pemuda itu. Maka ketiganya menghilang dari pulau itu. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk dari daerah tersebut tidak akan berani mendekati tempat itu, takut dengan apa yang membuat para demigod spiritual tingkat tinggi bertarung di daerah itu. Bahkan seorang tetua level 98, yang terkuat di sekitar, tidak akan berani keluar dan mengamati tempat itu. Merasa bahwa tempat itu mungkin akan mati seperti tetua level 97 yang menghilang beberapa saat yang lalu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1666 kembali. Sementara itu, di kerajaan Dataran Hitam, suasana kota kering masih mencekam dengan kehadiran pria keluarga Travisani setempat. Putra mahkota dan kedua pengawalnya tidak menimbulkan keributan di kota. Faktanya, mereka jarang meninggalkan tempat tinggal mereka. Tetapi bahkan ketika mereka berjalan di jalan-jalan setempat, mereka tidak mendapat masalah atau menimbulkan masalah. Namun meski hidup damai di tempat ini, mereka membuat semua orang di kota ini menjalani hari-hari mereka dalam ketegangan, takut akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagian besar penduduk percaya pada Minos, tapi mereka adalah demigod, orang-orang yang berada di puncak dunia. Jadi keraguan yang mereka miliki pada diri mereka sendiri tidaklah kecil. Setiap hari, mereka bertanya-tanya di mana kekaisaran akan mencapainya. Apakah Minos akan tetap menjadi pemimpin kedaulatan mereka dan apakah peluangnya akan sama? Mereka tidak akan meninggalkan tempat ini karena tidak ada tempat yang lebih baik dan aman bagi mereka. Bahkan dengan ancaman dari para demigod, bagi mereka, situasi kekaisaran setidaknya lebih baik daripada negara lain di dunia yang luas ini. Di negara bagian manapun, risiko munculnya musuh kuat yang mengganggu ketertiban akan lebih kecil. Namun di bidang lain, persaingan akan jauh lebih besar, peluang bagi orang-orang lemah dan bertalenta rendah akan lebih kecil, dan bahaya akan ada di mana-mana. Di kerajaan Dataran Hitam, selama seseorang menggunakan jalan resmi, perjalanan akan sangat aman karena semua binatang buas di negara bagian itu adalah bawahan kaisar dan hanya bertindak di wilayah yang diizinkannya. Namun di tempat lain di dunia spiritual, seseorang tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan yang aman karena negara tidak mendominasi semua binatang buas di wilayahnya. Yang menyebabkan banyak rasa tidak aman bagi orang-orang lemah yang melakukan perjalanan. Jadi meskipun Dataran Hitam saat ini memiliki banyak ketidakpastian, tempat ini masih merupakan yang terbaik di dunia bagi penduduk asli wilayah ini dan juga para migran yang datang dari Roser, Albano, Vogel, Blackrock, dan Flaming Empire. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan daerah terus berlanjut meskipun ada ancaman yang sama besarnya dengan ketiga ancaman tersebut. Mereka dapat melihat alasannya dan tentu saja terkesan dengan apa yang dibangun Minos di tempat ini. Meskipun wilayah ini lemah dan belum berkembang, hal ini mengesankan. Pewaris Vico berkomentar kepada anak buahnya sambil makan dan menyaksikan kota ini dari atas kursi Hotel Four Seasons. Kedua pria itu memandangi sekeliling kota yang indah ini dan tidak bisa berselisih paham. Jika tempat ini berada pada tingkat yang sama dengan negara kita, nama Minos Stuart ini akan terukir dalam sejarah dunia spiritual. Kata pria level 97, setuju dengan atasannya. Sayangnya baginya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Yang lainnya, level 98, berkata sambil melihat ke arah pangeran pertama. Yang mulia seharusnya tidak terlalu memikirkan tempat ini. Meskipun dia telah membangun sesuatu yang luar biasa, hal itu hanya akan bertahan jika dia tetap di sini dan terus berkembang. Namun hal itu pasti tidak akan terjadi, sehingga tempat ini bisa menjadi miskin lagi dalam 1 atau 2 dekade. Itu masuk akal, tapi saat putra mahkota terus berbicara, tiba-tiba, celah spasial terbuka di atas kota kering dalam posisi yang bisa dilihatnya dari kamarnya. Dia tidak hanya menyadari hal ini, tetapi 2 demigod tingkat tinggi lainnya juga menyadari hal ini, menyadari seseorang akan datang. Jadi ketika Minos muncul keluar dari lubang cacing itu, mereka langsung bergerak. Mino, haha, dia akhirnya sampai di sini. Namun sebelum mereka mencapai Minos, Darren, dan Maximilian muncul di belakang Kaisar Stuart. Setelah meninggalkan laut leluhur melalui lubang cacing yang dibuat oleh Maximilian, mereka mencapai kerajaan Dataran Hitam di daerah dekat ibu kota wilayah Brown. Dari sana, Minos membuat lubang cacingnya sendiri dan mengarahkan kelompoknya ke kota kering. Ketika mereka tiba di sana, Maximilian dan Darren melihat sekeliling dengan penuh minat, melihat rumah anak ajaib ini. Namun keduanya segera menyadari aura kuat di sekitarnya, kekuatan yang melampaui apa yang dikatakan Minos ada di wilayahnya.
Minos muda, sepertinya kamu kedatangan beberapa pengunjung, komentar Maximilian sambil melihat ke arah di mana ketiga demigod akan muncul 3 detik setelah pidatonya. Minos mengerutkan alisnya dan segera merasakan 3 aura kuat dari orang yang tidak dia kenal. Kemudian dia melihat wajah orang-orang itu yang sudah memandangnya dengan aneh. Siapa kamu? Pria level 98 berdiri di hadapan sang pangeran dan menanyai mereka berdua. Bahkan jika dia menghitung semua ahli level 99, tidak akan sulit bagi orang ini untuk menyebutkan beberapa nama dan karakteristik mereka. Oleh karena itu, melihat 2 ahli puncak di sebelah Minos, pria itu terkejut, tidak mengetahui satu pun dari mereka. Binatang laut jarang terlihat di darat, sehingga asal-muasalnya lebih sulit diketahui. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mengenali Darren bukanlah masalah besar. Tapi tidak mengetahui apapun tentang pria itu, seorang manusia, jelas merupakan masalah yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka telah berkunjung ke benua ilahi puluhan kali dan menerima laporan rutin mengenai status kekuatan lokal, terutama para pemimpin mereka. Namun tiba-tiba, seseorang di level 99 yang tidak mereka kenal muncul di hadapan mereka di samping Minos Stewart. Hal ini langsung membuat khawatir kedua pengawal putra mahkota Kekaisaran Timur. Darren tetap diam, tidak berani mengatakan apapun untuk saat ini. Sementara Maximilian memandang ketiganya dengan rasa ingin tahu. Tapi karena dia berada di wilayah Minos, dia memutuskan untuk tidak ikut campur sampai pihak lain bertindak, seperti yang dia janjikan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani situasi ini. Minos lalu berkata, akulah yang bertanya siapa kamu. Kamu berada di wilayahku tanpa izinku, tidak seperti pengunjung lainnya. Oleh karena itu, kamu harus mengidentifikasi dirimu sendiri. Putra mahkota Vico menyipitkan matanya saat tiba-tiba muncul 2 demigod yang setingkat dengan ayahnya. Meski begitu, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Minos Stewart, saya Janus Travisani, Pangeran Pertama Kekaisaran Timur. Saya di sini atas nama ayah saya, Vico Travisani, untuk menemani Anda ke negara bagian kami. Dia ingin segera bertemu dengan Anda. Oh, keluarga Travisani ya? Minos melihat bahwa dia akan mendapat masalah dengan keluarga itu mulai hari ini. Bahkan jika kematian demigod itu tidak ada hubungannya dengan dia di masa depan. Yah, aku menolak pergi ke negara bagianmu sekarang. Tapi, siapa tahu, dalam 30 atau 40 tahun, aku mungkin akan melakukan perjalanan itu. Minos, kamu salah paham. Kami di sini bukan untuk. Janus hendak berbicara, tetapi pria level 97 itu menyela. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1667 realitas baru Kerajaan Dataran Hitam. Sepertinya mereka ingin membawamu dengan paksa, Minos muda, ucap Maximilian menyadari situasi pemuda tersebut. Demigod ini menatap mata pemuda level 93 itu dan bertanya. Apakah itu karena perjalanan Minos muda baru-baru ini? Jangan menjawab, Yang Mulia. Salah satu penjaga itu menasihati Janus. Maximilian bergerak sedikit lebih dekat ke ketiganya dan membuat aura perkasanya muncul agar jutaan penduduk di kota itu menyadari kehadirannya. Tingkat 99, menakjubkan. Kali ini, kita pasti akan hancur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak pakar yang mencari kota kita? Apakah ini akhirnya? Warga di sekitar kota kering mulai khawatir, takut. Ketika mereka merasakan aura mengerikan Maximilian. Sementara itu, orang-orang terkuat di pemerintahan dan keluarga Minos sudah bergerak menuju lokasi orang-orang tersebut, karena merasa bahwa dia adalah salah satu individu yang menarik. Mengapa ada 2 pembudidaya level 99 di samping Minos? Maisi bertanya pada ibunya saat dia terbang bersama Dilian dan beberapa tetua dari Sekte Awan Abu-Abu. Aku tidak tahu, tapi itu tidak mudah. Sabar berkata, khawatir dengan masalah yang terus-menerus ditimpakan oleh cucunya. Sementara itu, masing-masing orang suci spiritual tingkat tinggi di daerah sekitarnya memiliki ekspresi khawatir. Perlahan-lahan melihat Minos berdiri di samping makhluk spiritual di depan 3 demigod yang ditindas oleh 1 orang. Jawab, atau aku khawatir aku tidak akan bisa mengizinkanmu kembali ke tempat asalmu, meskipun salah satu di antara kalian adalah seorang pangeran. Kata Maximilian, menyebabkan ketiganya berkeringat dingin. Takut pada pria dengan trisula emas di salah satu tangannya. Janus adalah yang terlemah dan paling takut akan nyawanya. Dan setelah ditindas beberapa saat, dia membuka mulutnya. Baik, oke, saya bicara. Kami di sini karena hilangnya Minos baru-baru ini. Kami curiga dia menemukan peta sarkofagus kuno Serapim dan akan melancarkan kejahatan besar di pulau itu ke benua itu. Kami ingin menghentikan dan menghukumnya karena terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya di daratan. Jadi, ini ada hubungannya denganku. Maximilian mengurangi tekanan pada ketiganya tetapi masih mempertahankan sesuatu agar mereka tidak melarikan diri. Saat dia berpikir, kedua pengawal Janus memiliki pemikiran yang sama. Yaitu sekuat Yang Mulia. Sang pangeran sendiri memikirkan hal ini, bertanya-tanya dari mana asal pria ini dan mengapa dia membantu Minos. Maximilian memandang Minos dan bertanya dalam benaknya.
Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan orang yang kubunuh, kan? Apakah mereka kuat di benua ini? Minos menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa tidak baik membunuh mereka di sana tanpa mempertimbangkan pro dan kontra terlebih dahulu. Baiklah, aku tidak akan menyakitimu sekarang, tapi kamu akan menemaniku selama beberapa hari ke depan. Terlebih lagi, meskipun aku melepaskanmu nanti, pahamilah bahwa bertindak melawan kerajaan pemuda ini akan merugikanmu. Minos adalah temanku, dan aku tidak akan membiarkan demigod bertindak melawannya saat dia sangat lemah. Ucap Maximilian, membuat banyak orang di area tersebut tersenyum sementara mereka bertiga menjadi pucat. Mulai sekarang, kerajaan Dataran Hitam mendapat perlindungan Maximilian Flamen. Tak seorang pun di sekitar, bahkan ketiganya, dapat dengan mudah mengasosiasikan nama pria ini dengan tokoh sejarah jutaan tahun lalu. Jadi itu hanya memberinya nama, sesuatu yang untuk beberapa waktu tidak ada yang tahu asal-usul aslinya. Namun, ada satu hal yang jelas bagi semua orang di Kota Kering. Dengan satu atau lain cara, Minos telah bersekutu dengan seorang kultivator yang kuat, dan sekarang negaranya mendapat perlindungan dari demigod level 99 yang menakutkan. Ini adalah terobosan yang luar biasa. Dan bahkan ketiga orang dari Kekaisaran Timur mau tidak mau harus berpikir dua kali lagi tentang rencana mereka melawan Minos. Satu pesilat setengah dewa spiritual level 99 yang melewati benua tengah setara dengan peningkatan jumlah ahli di level tersebut sebesar 33,3%. Bahkan tiga orang lainnya di level itu harus berhati-hati saat bertindak dan tentunya tidak bisa begitu saja mengincar domain yang dilindungi oleh orang tersebut. Namun Maximilian tidak sendirian. Dia memiliki Darren di sisinya, yang segera membuat ketiganya merasa bahwa meskipun Vico ada di sana, mereka masih harus membiarkan Minos bebas setidaknya untuk beberapa waktu lebih lama. Brengsek, bagaimana dia mendapatkan ini? Janus bertanya-tanya, menatap Minos dengan jelek saat kaisar ini tersenyum dan melambai kepada bawahan dan kerabatnya. Orang-orang ini bahkan lebih terkejut daripada Janus dan pengawalnya karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang bisa dicapai Minos dalam perjalanan yang dia lakukan sebelumnya. Karena itu, kembalinya dia sangat mengejutkan. Senior Maximilian, tolong lepaskan Yang Mulia Janus. Jika tidak, saya khawatir orang terkuat di benua ini akan terlibat dengan cara yang mungkin tidak Anda inginkan. Kata pria level 98 itu, mencoba untuk mendapatkan setidaknya kebebasannya. Tuan muda, Maximilian mendengar ungkapan seperti itu, orang terkuat di benua ini, dan tersenyum. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Namun untuk saat ini, saya ragu dia akan datang kepada saya. Jadi jangan coba-coba bermain-main dengan saya. Saya bisa membuat mereka menderita dengan berbagai cara. Meneguk, mari kita tunda dulu, Falto tua. Pria level 97 berkata dalam hubungan mental dengan pemimpinnya, tidak suka menentang orang yang tampaknya mendapat dukungan dari monster level 99 itu. Kemudian, saat mereka berdiri diam, Maximilian mengalihkan perhatiannya ke Minos dan berkata, "Anak muda, saya akan tinggal di kota Anda selama beberapa hari sampai Anda mengabari saya." Sayangnya, ikan ini tidak tahu banyak tentang situasi daratan, dan ketiganya merupakan sumber informasi yang tidak dapat diandalkan. Senior dipersilakan di kotaku untuk tinggal selama dia mau. Minos tersenyum, memberi isyarat terima kasih. Bagaimanapun, saya akan meminta anak buah saya mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan. Sementara itu, saya dan keluarga dapat menjawab pertanyaan Anda yang lebih sederhana. Dia kemudian mengangguk ke arah kelompok yang terkuat di kota ini, memperkenalkan mereka pada Maximilian. Setelah Maximilian menyuruh Darren untuk mengamati ketiganya, dia segera mengikuti kelompok Minos ke Istana Kekaisaran, di mana tidak lama kemudian, orang ini memperkenalkannya kepada semua orang. Teman-teman, ini Maximilian Flamen, saingan Paus Maximus. Saya menemukannya di sarkofagus kuno Serapim beberapa menit yang lalu. Kata Minos, mengejutkan semua orang di propertinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1668 pembaruan. Apa? Maximilian Flamen? Tidak mungkin, dia meninggal jutaan tahun yang lalu. Orang-orang yang menerima informasi ini dari Minos terkejut. Tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh pemimpin mereka. Maximilian tidak merasa terganggu dengan pernyataan orang-orang tersebut, merasa wajar jika meragukan pencapaian unik dalam sejarah ini. Ia dilahirkan dengan fisik yang memberinya kemampuan yang berbeda-beda, berbeda dari orang tua dan anggota keluarganya. Karena dia tidak memiliki anak, kemampuan ini tidak pernah muncul lagi di dunia spiritual, dan kasusnya adalah satu-satunya yang diketahui sepanjang sejarah. Arai waktu, seperti yang dia gunakan, bahkan ada dan dapat dikembangkan oleh beberapa master arai tingkat tinggi tingkat 4 yang paling berbakat. Tapi mereka tidak akan bekerja dengan cara yang sama seperti susunannya bekerja untuknya. Tanpa menambahkan kemampuan bawaannya ke dalam persamaan, seseorang dapat hidup lebih lama dengan menggunakan salah satu susunan ini adalah puluhan ribu tahun. Meski jumlahnya banyak, namun tidak akan banyak berguna bagi kebanyakan orang, itulah sebabnya perangkat jenis ini tidak banyak terdapat di dunia spiritual.
Hidup beberapa ribu tahun lagi akan menjadi hal yang luar biasa, tetapi orang yang tinggal di wilayah yang dikendalikan oleh salah satu susunan ini tidak akan memiliki lebih banyak waktu untuk hidup. Sebaliknya, mereka akan mendapat lebih sedikit. Mereka bisa hidup sampai usia lanjut, tapi kehidupan mereka tidak akan berhenti di wilayah pengaruh tersebut. Tapi, di saat yang sama, waktu yang hilang di dalamnya akan dihabiskan untuk tidur, sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai kehidupan. Jadi kasusnya unik dan tidak bisa ditiru, sehingga membuat heboh orang-orang di sekitar Minos. Bagaimana mungkin, Minos? Tanya Maisi sambil menatap pria tampan berambut hitam itu, kaget. Ini rumit, tapi faktanya aku menemukannya di sarkofagus kuno Serapim, dan dialah yang membuat peta itu. Kata Minos sambil tersenyum pahit. Dan mengingat level dan tekniknya, mustahil baginya untuk tidak menjadi seperti yang saya katakan. Meski aneh, itulah kenyataannya. Mempertanyakannya tidak akan membawa kita kemana-mana selain membuang-buang waktu saja. Ini adalah Maximilian Flamen, demigod level 99. Itu yang terpenting. Maximilian menyukai posisi Minos, melihat bahwa pemuda seperti itu tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan, bahkan ketika keadaan itu mengejutkan. Bocah ini punya masa depan. Pikirnya ketika orang-orang di sekitarnya menyimpan pertanyaan dan keraguan tentang bagaimana orang ini masih bernafas, kata Minos. Senior Maximilian ada di sini, dan sekarang dia bisa dianggap sebagai sekutu terbesar kita. Kamu sudah mendengarnya sebelumnya. Dia akan melindungi dataran hitam. Jadi, terima kasih atas pendiriannya. Setelah ucapan dari penguasa mereka, orang-orang itu dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada Maximilian. Memperkenalkan diri mereka sambil menyediakan diri mereka untuknya, meskipun mereka masih sangat lemah. Kamu tidak terlalu buruk. Kamu tidak akan bisa membantuku untuk saat ini, tapi aku akan mengingat kata-katamu. Dia berkata, tapi fokuskan kekuatanmu untuk memperbaiki keadaan Minos muda. Dia telah memberikan banyak bantuan padaku, jadi aku berharap yang terbaik untuk tempat ini. Di masa depan, kamu mungkin bisa mendapatkan keuntungan darinya, jadi tetaplah tabah. Orang-orang di sana tersenyum, senang berada di sisi baik dari pria yang begitu berkuasa. Kemudian Maximilian memulai dengan pertanyaannya. Nah, setelah kita bertemu, ceritakan tentang benua ini. Seperti apa konfigurasi daratan ini saat ini? Apa kekuatan yang relevan? Salah satu anggota Sekte Awan Abu-Abu kemudian membuka peta roh di depan pria itu dan mulai berbicara. Benua Tengah saat ini memiliki 13 negara bagian, sebagian besar berada di wilayah barat, wilayah yang gereja belum pernah hadir sejak zaman senior. Dari 13 negara bagian tersebut, gereja menyatakan musuhnya adalah dua kerajaan, keduanya berasal dari wilayah barat. Orang terkuat di benua ini adalah pemimpin salah satu negara bagian tersebut. Saat orang itu berbicara, petanya berubah sedikit demi sedikit menjadi pemahaman yang lebih baik tentang pesilat setengah dewa itu. Bagian-bagiannya menonjol, berubah warna atau bertambah atau berkurang ukurannya. Pada saat yang sama, nama dan gambar kecil muncul untuk menunjukkan kekuatan sekutu dan musuh, kehadiran kelompok terkait, Del. Sesekali, orang lain di bagian istana kekaisaran akan berbicara, menambahkan informasi yang relevan dengan pria itu. Minos akan berpartisipasi dalam hal ini untuk sementara waktu, juga berbicara sedikit tentang kerajaan dataran hitam, gereja spiritual, dan kerajaan Evergreen. Dia tidak menyembunyikan situasi sebelumnya terkait peta pria ini, berbicara tentang bajak laut segitiga darah, demigod yang datang ke kota kering. Dan juga tekanan dari faksi utama gereja terhadap kelompoknya dan Gloria. Pria itu mendengarkan semua yang dikatakan Minos dan orang-orangnya, tertarik dengan realitas benua saat ini. Benua Tengah saat ini tampak sedikit lebih lemah dibandingkan pada masanya. Sebagai gambaran perbedaan kekuatan, saat ini, hanya ada 3 demigod level 99 yang berasal dari area tersebut. Tapi di masa Maximus dan Maximilian, ada 8 orang di level itu. Wilayah Barat memiliki jumlah ahli yang sama dengan tingkat yang ada saat ini. Namun, semua wilayah lain memiliki angka yang lebih baik dibandingkan saat ini. Berdasarkan hal ini, Maximilian dapat membayangkan bahwa tidak hanya jumlah demigod puncak yang ada saat ini lebih sedikit, jumlah keseluruhan demigod di seluruh benua seharusnya lebih sedikit dibandingkan saat itu. Di satu sisi, ini bisa dibilang bagus karena dia ingin menaklukkan benua ini. Namun di sisi lain, hal ini buruk karena bisa berarti kekuatan lokal telah tertinggal dibandingkan dengan kekuatan di benua ilahi. Bukan hanya pakar puncak yang memutuskan perang. Pria ini menaruh informasi ini di hatinya untuk masa depan dan terus memperbarui dirinya di kota kering. Untuk saat ini, dia hanya akan mendengarkan Minos dan stafnya berbicara tentang hal-hal yang lebih umum. Namun tak lama kemudian, pegawai pemerintah setempat dan pos gereja akan memberikan informasi lebih rinci untuk dia analisis. Sementara itu, situasi yang terjadi di Pulau Sarkofagus kuno Serapim akan segera menjadi perhatian keluarga Travisani. Tiba-tiba, salah satu yang terkuat di benua itu telah musnah. Tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sebelum binasa dari dunia ini.
Karena keadaan seperti itu, tidak lama lagi, keluarga Travisani akan waspada terhadap timbulnya kekacauan di benua tengah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1669 awal era teror. Di Kekaisaran Timur, Vico Travisani saat ini sedang menyelesaikan masalah yang melibatkan negaranya, Kekaisaran Barat, dan gereja spiritual, seperti biasanya. Ketika salah satu anak buahnya tiba dengan perasaan gelisah di tempatnya di sekitar Istana Kekaisaran. Yang mulia, saya membawa kabar buruk. Demigod level 95 itu berkata sambil memasang ekspresi serius yang sulit untuk diabaikan. Vico segera mengesampingkan penasihat yang ada bersamanya dan menatap mata bawahan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan bawahannya segera menceritakan apa masalahnya. Penatua Daniel sudah mati. Dia terbunuh saat melakukan perjalanan melalui laut leluhur. Orang itu berkata bersamaan, sementara semua orang di area itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka semua membuka mata dan menggerakkan mulut mereka untuk membentuk ekspresi jelek sementara ketegangan di sekitar meningkat ke skala yang membuat demigod tingkat rendah akan mengamuk hanya. Dengan berada di sana, untungnya, yang terlemah di sana adalah level 94 dan bisa menahan tekanan dari orang-orang ini. Meneguk, bagaimana? Seseorang bertanya sebelum Kaisar menyuarakan pikirannya karena kematian seorang pria level 97 bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Bahkan jika mempertimbangkan seluruh dunia spiritual. Hanya sedikit orang yang berada di bagian akhir tahap ke-10. Pada saat yang sama, sebagian besar dari orang-orang ini menghabiskan waktunya mencari benda-benda budidaya atau bermeditasi di kantor pusat organisasi mereka. Jadi konfrontasi antara makhluk dengan kekuatan sebesar itu jarang terjadi, sehingga kematian di antara orang-orang ini sangat jarang terjadi. Anda dapat menemukan asal mula konten ini di N0VLBN, semua orang menjadi tua, dan suatu hari nanti, mereka akan mati. Namun para ahli sekuat itu mengetahui situasi orang-orang ini di seluruh dunia yang luas ini dan mengetahui bahwa Daniel masih jauh dari batas waktunya. Dengan kata lain, seseorang yang kuat telah membunuhnya, mungkin seorang demigod level 99. Entahlah, tapi tubuhnya berada di dekat area tengah laut leluhur. Kata pria itu sambil mengingat informasi yang dikirimkan Daniel beberapa hari yang lalu. Sepertinya ada tetua level 99 yang terbangun dari tidurnya di area itu. Mungkin Daniel kurang beruntung dan... Itu tidak mungkin, seru Vico mengejutkan semua orang dengan nada suaranya yang bahkan mampu membuat pria level 98 di sana gemetar. Tidak ada demigod level 99 yang akan bertindak melawan seseorang seperti Daniel tanpa alasan yang kuat dan tanpa memberinya kesempatan. Selain itu, Daniel pasti akan menggunakan namaku, yang membuatnya semakin kecil kemungkinannya bahwa ini adalah pertemuan kebetulan dengan seorang tetua yang baru bangkit. Sejauh yang aku tahu, Daniel tidak punya banyak musuh yang kuat. Ditambah lagi, kebanyakan dari mereka berada di markas di sekitar Evergreen. Salah satu yang terkuat di tempat itu berkata sambil mengeluarkan informasi itu. Ya, anak buahku mengawasi posisi musuh Daniel di Kekaisaran Evergreen, dan mereka semua ditempatkan di pos masing-masing. Kekaisaran Barat juga tidak punya banyak orang yang ingin mencari kematiannya. Beberapa dari tetua mengomentari masalah tersebut, mencoba mencari kemungkinan pelakunya. Sejauh yang aku tahu, Daniel sedang mencari Minos Stewart kan? Apakah dia menemui masalah dalam perjalanannya? Pemuda itu tidak akan bisa menimbulkan masalah bagi yang lebih tua. Tapi sarkofagus kuno Serapim adalah tempat di mana bahkan atuhan telah dikuburkan? Ini tidak sederhana, tapi tempat itu telah hilang selama jutaan tahun. Segala sesuatu yang berperingkat tinggi di tempat itu telah kehilangan sebagian propertinya. Sesepuh lainnya berkomentar. Lagi pula, Daniel tidak bodoh jika masuk ke mausoleum gereja dengan santainya. Penatua pertama benar, kata Vico menyetujui orang nomor 2 di negaranya. Pasti terjadi hal lain. Itu pasti bukan karena Minos ini atau mekanisme kuno di pulau itu. Itu pasti sesuatu dari spesialis level 99. Laki tua yang berdiri di sebelah kanan Vico, yang baru saja berkomentar di hadapan bosnya, teringat saat dia bergabung dengan orang ini dan berkata. Utusan di sana mengatakan bahwa kekacauan akan terjadi di daratan. Apakah Minos mencapai pulau itu dan melepaskan kejahatan yang telah diprediksi? Vico menjadi lebih serius ketika mendengar ini, berpikir itu mungkin. Meskipun Minos lemah, dan dia tidak percaya pada mekanisme yang mampu dengan mudah merenggut nyawa Daniel, dia tidak meragukan bahwa sesuatu di tempat itu dapat melepaskan kejahatan yang diramalkan oleh nabi itu. Dan ini mungkin bisa menjelaskan kematian tak terduga dari demigod tingkat tinggi. Dengan mengingat hal itu, dia mengatakan tidak hanya kepada orang-orang di sana tetapi juga kepada semua demigod pasukannya di Kekaisaran Timur. Semuanya waspada. Mulai hari ini, kami bersiap untuk perang. Era ketakutan baru saja berakhir. Sekarang era teror dimulai. Dia berkata, menggunakan sebutan dari nabi kuno itu. Yang telah memberitahunya tentang hal-hal relevan yang tidak hanya membantunya mempersiapkan diri menghadapi bencana di masa depan tetapi juga memberinya informasi yang membawanya ke masa depan.
Posisi saat ini, kumpulkan semua orang dan mulai kontak dengan kekuatan di wilayah barat. Saya ingin mereka semua bersiap untuk apa yang akan segera dimulai. Orang-orang yang berjarak ratusan kilometer dari ibu kota kekaisaran mendengar ini dan menelan ludah mereka. Meskipun ini adalah momen yang telah dipersiapkan sebagian besar dari mereka selama beberapa ribu tahun terakhir. Ini juga merupakan akhir yang semakin dekat bagi banyak dari mereka. Di tengah-tengah itu, salah satu orang terdekat Viko bertanya. Bahkan Kekaisaran Barat? Jawab Viko. Hubungkan saya dengan Kaisar Queen. Saya ingin segera bertemu dengannya untuk mengatur perjanjian perdamaian sementara. Dengan mengatakan itu, setiap orang yang belum memahami gawatnya masalah ini segera menelan ludah mereka, mendengar kata-kata yang belum pernah diucapkan oleh pria itu sebelumnya. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak sekalipun Kaisar Travisani mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang antara negaranya dan musuh bersejarah wilayah ini. Beberapa demigod yang mendengarnya lahir di tengah perang, dan setelah mendengar hal seperti itu, mereka menyadari mengapa para tetua begitu tegang ketika berbicara tentang masa depan mengerikan yang menanti benua itu. Dengan ini, benua ini akan segera menghadapi perubahan mendadak dalam realitasnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1670 pengunjung. Saat Viko sedang mempersiapkan masa depan yang kacau di benua tengah dan Maximilian memperbarui dirinya sendiri tentang situasi di benuanya, sekelompok orang tiba di Dataran Hitam. Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan dengan hati-hati, tanpa menggunakan lubang cacing yang dapat meninggalkan jejak yang sulit dihapus, mereka melewati Cromwell dengan kereta mereka. Jika Minos berada di dekat mereka di kota yang baru saja mereka masuki, dia akan dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang berhubungan dengan Dewi Kehidupan yang dia temui di kerajaan Feora. Setelah perkataannya beberapa minggu yang lalu, orang-orang ini memutuskan untuk datang ke kerajaan Dataran Hitam untuk menemui Minos dan mencoba mencari informasi tentang warisan leluhur mereka. Sekarang di negara bagian ini, mereka belajar sedikit tentang wilayah kekuasaan Kaisar Stuart, menyadari kenyataan yang agak berbeda dari yang mungkin didengar orang di luar wilayah ini. Ada rumor berbeda mengenai sosok Minos dan kerajaan yang dibangunnya. Beberapa mengatakan dia adalah orang yang dibenci, yang lain mengatakan dia hanyalah seorang kultivator berbakat di antara orang-orang tingkat rendah. Mengenai kondisinya, tempat ini biasanya terlihat miskin dan gagal, namun tidak seburuk sebelum kemunculan pria ini yang meroket. Ini adalah rumor yang beredar, dan tentu saja, ada banyak ketidakakuratan dalam diri mereka. Setelah melewati Vogel dan sekarang di Cromwell, orang-orang ini telah melihat dan mendengar hal yang berbeda, berita yang lebih akurat, tetapi juga rumor yang lebih menguntungkan Minos. Ada pemujaan terhadap sosok kaisar di negara bagian ini, di mana orang-orang, meskipun mereka percaya pada gereja spiritual dan roh serapim, lebih menghormati sosok Minos. Bagi ratusan juta orang di kekaisaran ini, Minos adalah sosok legendaris yang telah mematahkan paradigma dan suatu hari nanti masih akan mencapai prestasi untuk mengukir namanya dalam sejarah benua tengah. Dia adalah malaikat maut bagi sebagian orang, tetapi sosok ayah bagi banyak orang lainnya. Banyak yang mencintainya tanpa mengenalnya. Ketika namanya disebutkan, gairah dapat terlihat di kota manapun di kekaisaran, baik di Vogel, wilayah yang baru ditaklukkan, maupun di wilayah dalam. Setelah melihat ini dan menyadari kualitas di atas apa yang mereka harapkan di wilayah terdalam kekaisaran, ketiga bangsawan muda itu tidak bisa tidak mengagumi pencapaian pria ini. Mereka ingin mengambil darinya apa yang dia dapatkan dari Dewi Kehidupan, tapi mau tak mau mereka memahami bahwa Minos tidak mendapatkan warisan darinya karena keberuntungan. Dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Jadi, saat mereka berjalan tanpa berusaha menarik perhatian orang-orang di kota itu, mereka membicarakan tentang orang yang akan segera mereka temui. Tampaknya kekaisaran saat ini sedang mengalami situasi yang sulit. Banyak sage spiritual dari kekuatan tingkat tinggi yang bersekutu dengan gereja ikut campur dalam situasi lokal. Akankah Minos mampu menahan tekanan saat ini? Penduduk berpendapat demikian. Pemuda level 80 berkata kepada teman silsilahnya. Tetapi sungguh mengejutkan bagaimana mereka hidup di bawah begitu banyak tekanan. Masyarakat di negara bagian ini benar-benar percaya diri pada pemimpin mereka. Pelindung keluarga ini, level 85, berkata sambil melihat pinggiran kota yang mereka lewati. Meskipun kelompok mereka pada dasarnya terdiri dari para kultivator tingkat tinggi, beberapa di antaranya adalah sage spiritual, orang-orang di kota tempat para saint terkuat berada tidak menunjukkan rasa takut terhadap mereka. Hal ini jelas bukan karena kekuatan lokal dapat menangani ancaman sebesar ini, tetapi karena kelompok-kelompok seperti ini terus-menerus melewati kota-kota di kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya kekuatan yang dipengaruhi oleh faksi utama gereja yang terlibat dengan Kekaisaran Dataran Hitam. Namun kekuatan dari seluruh benua juga telah mengizinkan organisasi mereka mengirim orang ke tempat ini. Jadi jumlah sage spiritual yang melewati wilayah tersebut tanpa bersembunyi telah meningkat pesat, dan penduduk setempat, dalam beberapa hal, telah beradaptasi dengan keadaan baru di negara bagian ini.
Memperhatikan hal ini, pria itu mau tidak mau menunjukkan fakta yang menunjukkan stabilitas lokal dalam menghadapi ancaman pada tingkat mereka. Jika penduduk dan bawahan yang kurang relevan bertindak dengan tenang di hadapan kita, maka mereka yang berada di hierarki lokal yang lebih tinggi pasti tidak akan takut kepada kita. Pria itu berpikir, merasa bahwa kelompoknya harus berhati-hati. Edgar tidak berbohong. Kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa bertindak kasar di tempat ini tanpa menimbulkan risiko besar. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke kota kering. Tapi berhati-hatilah dalam perkataan dan sikapmu. Mari kita coba pendekatan damai dengan kaisar ini. Ketiganya sudah cukup melihat dan mendengar sehingga tidak terkejut dengan nasihat tersebut dan langsung menyetujui perkataan bawahan tersebut. Sementara itu, di Pulau Batu, di sebelah barat laut wilayah itu, Laura Leyston, yang saat ini berada di level 69, berdiri di samping anggota tentara dataran hitam, menyambut seseorang yang kuat. Hiu level 84 yang dikirim oleh Minos telah menyelesaikan perjalanannya antara kota tempat ia dan Kaisar Stuart membuat perjanjian beberapa hari yang lalu dan awal dari kerajaan dataran hitam. Penduduk pulau ini telah diberitahu tentang hiu ini melalui akun Minos dan menunggunya di sisi barat laut wilayah ini untuk memandu makhluk ini. Lorelei tidak lagi kuat, mengingat tingkat kerajaan dataran hitam saat ini. Tetap saja, sebagai keluarga terkuat yang menjaga area ini untuk Minos, dia ada di sana untuk menerima makhluk ini. Hiu melihat bawahan Minos ini untuk pertama kalinya dan sekali lagi memikirkan betapa lemahnya kekuatan manusia ini. Beruntung dia memiliki kerajaan tata ruang, jadi dia masih bisa memenuhi janjinya kepada hiu ini. Karena itu, makhluk level 84 ini tidak mempersulit dan menyapa semua orang suci spiritual dan kaisar spiritual yang menunggu di titik pertemuan itu. Setelah perkenalan awal, ia bertanya, Minos mengirimku ke sini untuk membawa kelompok pertama yang akan menjelajahi timur laut-laut leluhur. Siapa di antara kalian yang akan ikut denganku? Lorelei kemudian berkata sambil berdiri tidak jauh dari dermaga tempat kapal yang akan mereka gunakan dalam perjalanan ini adalah, kita semua, senior. Tidak semua dari kita akan ikut serta dalam eksplorasi bawah laut. Tetap saja, kita akan bersama rombongan untuk memberikan dukungan dan menjaga komunikasi dengan pasukan di daratan. Kami juga bermaksud membangun pangkalan bawah air untuk manusia, sehingga kaisar spiritual pun akan berpartisipasi dalam perjalanan ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu memimpin saat aku berlayar di bawah kapalmu, mengawalmu. Karena itu, tidak akan lama lagi kelompok ini akan berangkat, memulai penjelajahan laut di kerajaan dataran hitam.